Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Lovita Triwayuni dengan NIM 122113116. Nah, di penugasan kali ini aku akan menyelesaikan penugasan UTS dari mata kuliah Aplikasi Komputer Ekonomi. Nah, di sini udah disajikan dengan 10 soal. Nah, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Untuk dosennya sendiri itu ada 5, diantaranya ada Profesor Sajoko, Profesor Panji, Profesor Tini, Profesor Tarmizi, dan Profesor Sambudi. Dengan 4 mata kuliah, yaitu ada pengantar bisnis, riset keuangan, teori ekonomi, maupun pasar modal. Nah, dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Langsung aja kita masuk ke aplikasi POM-QM untuk penyelesaiannya, tapi mohon maaf ini saya akan hapus dulu. Oke, pertama-tama kita klik modul, dan penyelesaian pertama itu dapat kita analisis bahwa penyelesaian yang digunakan yaitu menggunakan modul assignment. Lanjut kita klik new. Ini untuk titel kita bisa tulis universitas. Number of job-nya ini ada 5, karena dosennya 5, terus number of machine atau matkulnya itu ada 4, objektifnya itu pakai maximize, dan row names kita pakai other, terus ini kita tulis prof. Next, klik OK. Nah, ini prof ini kita bisa ganti dengan mata kuliah yaitu pengantar bisnis. Terus prof 2 ini kita ganti dengan riset keuangan. Prof 3 kita ganti dengan teori ekonomi. Kita ganti dengan pasar modal. Ini kita rapatkan dulu. Job 1 ini adalah nama profesor ya. Ada Profesor Sajoko, Profesor Panji, Profesor Tini, Profesor Tarmizi, dan Sambudi, Profesor Sambudi. Jadi pengantar bisnis untuk Profesor Sajoko itu 90, riset keuangan 90, teori ekonomi 75, pasar modal 80. Profesor Panji pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 80, pasar modal 95. Profesor Tini 90, pengantar bisnis 80, riset keuangan, teori ekonomi, dan pasar modal sama-sama 80. Profesor Tarmizi 80, pengantar bisnis, riset keuangan 70, 95 untuk teori ekonomi, dan pasar modalnya itu 75. Profesor Sambudi itu untuk pengantar bisnis ada 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 70, dan pasar modal itu 80. Ini disesuaikan dengan tabel pada soal tadi ya teman-teman. Next, kita langsung aja klik solve untuk penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu ada assignment result.
Nah, ini bisa kita baca bahwa dari tabel di atas itu Profesor Sarjoko itu ternyata tidak mendapatkan kayak penugasan atau perankingan, ternyata ada di dummy 1 atau segmen 1. Tapi Profesor Panji itu mendapatkan penugasan atau perankingan itu di pasar modal dengan assignment 95. Profesor Tini itu mendapatkan assignment atau penugasan di pengantar bisnis itu 90. Profesor Tarmizi mendapatkan penugasan atau assignment itu di teori ekonomi 95, and then Profesor Sambudi mendapatkan penugasan atau assignment di mata kuliah riset keuangan 95, sehingga optimal solution value-nya itu 375. Next solution yaitu ada assignment list. Assignment list sendiri ini adalah urutan dosen atau mata kuliah itu harus mengirimkan dosen ke mata kuliah apa, atau tujuan dari dosen itu harus mengajar ke mata kuliah apa, sehingga dapat kita ketahui bahwa perankingan di dosen itu seperti apa dengan mata kuliah yang berbeda-beda. Pastinya kan tadi ada 4 mata kuliah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Profesor Joko itu tidak mendapatkan penugasan dimanapun. Terus Profesor Panji itu mendapatkan penugasan atau perankingan ternyata di pasar modal dengan profitnya atau rankingnya itu 95. Profesor Tini ada di pengantar bisnis. Tujuan assignment-nya itu menuju ke pengantar bisnis dengan profit atau perankingan 90. Profesor Tarmizi itu mendapatkan penugasan atau assignment ke teori ekonomi dengan profit atau perankingannya 95. Profesor Sambudi itu mendapatkan penugasan ke mata kuliah riset keuangan dengan profit atau perankingan itu 95. Sehingga total dari semua ini adalah 375. And then last solution, marginal cost. Marginal cost sendiri di sini ditujukan bahwa penugasan atau perankingan ini tidak sesuai dengan penugasan yang telah ada. Maka ini akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Misalkan nih, Profesor Sarjoko itu jika ke teori ekonomi dan pasar modal ini kan berbeda. Lalu di teori ekonomi beliau minus 20, di pasar modal beliau minus 10. Terus Profesor Panji jika ke pemancar bisnis itu minus 20 sama dengan teori ekonomi ya teman-teman. Nah di sini Profesor Tini pun di riset keuangan ternyata minus 10, pasar modal juga minus 10, dan teori ekonomi minus 15. Profesor Tarmizi itu ke pengantar bisnis itu minus 10, ke riset keuangan itu minus 20, ke pasar modal minus 15. Dan Profesor Sambudi ternyata di pengantar bisnis beliau tuh minus 20, di teori ekonomi minus 30, and then left pasar modal itu minus 15. Nah, untuk penyelesaian UTS yang pertama sudah selesai. Ketemu di next video ya teman-teman di UTS pembahasan yang kedua. Bye-bye.